Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan diharapkan menambah kecintaan kita kepada beliau dan semakin menambah kuatnya kemauan kita untuk mengamalkan apa yang sudah disampaikannya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenalnya seseorang kepada suatu tokoh ini akan menambah keyakinan dia untuk menyampaikan dan mengikuti akan ajaran yang dibawa oleh tokoh tersebut. Jadi inilah mungkin salah satu mengapa kita mengadakan Maulid Nabi setiap tahun. Tentu tujuannya tidak lain supaya kita semakin mengenal Rasulullah. Itu dengan kita mengenal Rasul, insya Allah semakin kuat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, kalau kita membicarakan Maulid Nabi, ini 3 yang harus dibicarakan. Yang pertama sejarahnya. Sekurang-kurangnya sejarah Nabi itu ada kita membacakan Barzanji, ya kan? Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil ma'awiyah. Ada tadi itu kan sebelum marhaban. Bakti namanya itu membicarakan apa itu sejarah. Walamma tamma min hamlihi, tatkala usia kehamilannya, maksudnya kehamilan dari Aminah mencapai 2 bulan, ala masyhuril aqwalil marawiyah, menurut pendapat yang masyhur, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah, lalu wafatlah, meninggallah ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi ibu sekalian, oleh karena itulah makanya di setiap acara yang kita lakukan sebenarnya menunjukkan bahwa kita memperingati Maulid Nabi ini tidak hanya bulan Rabiul Awal saja. Setiap saat berarti kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa enggak? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita memperingati Maulid Nabi harus pada setiap bulan Rabiul Awal? Ini perlu juga kita pahami bahwa sebenarnya memperingati Maulid Nabi itu tidaklah harus bulan awal, tapi di setiap saat pun kita tuh dibolehkan untuk memperingati Maulid Nabi. Makanya kalau saya tengok orang-orang yang dahulu, mereka itu setiap acara saja apa yang dilakukan itu ada pembacaan Barzanji, menyunatkan, ada nanti pembacaan Barzanji, mengayunkan, ada juga pembacaan Barzanji, kan? Menikahkan apalagi ada pembacaan Barzanji. Ini menunjukkan bahwa dengan membaca Barzanji itu berarti memperingati Maulid Nabi. Beda pula kalau orang di zaman sekarang, ya kan? Kok saya tengok Barzanji ini kadang tak pandai bacakan lagi, langsung marhaban terus. Cumanlah tak paham artinya. Ini salah satunya, tak paham tentang apa artinya itu. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyah. Dulu kan begitu lengkap, kok sekarang tidak main potong-potong saja sudah. Padahal itu menceritakan tentang sejarah. Jadi ini menunjukkan bahwa
di daerah yang umumnya Melayu, memperingati Maulid Nabi ini tidak diharuskan di bulan Rabiul Awal. Mengapa? Karena setiap acara yang dilakukan, menikahkan, mengayunkan, menyunatkan, itu ada membaca berjanji, itu namanya sudah memperingati Maulid Nabi. Entah kemana lagi tak tahu. Tetap juga ada punya bulan. Aduh. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa manfaatnya kita memperingati Maulid Nabi? Apa manfaatnya? Ada yang tahu manfaatnya sama kita? Apakah ada manfaatnya, Bu? Ada. Jadi begini, ada seorang yang hidup di zaman Rasul namanya Abul Uzza. Kenal ibu Abul Uzza? Tak pernah nampak ya? Tinggal lagi begini, karena tak nampak pun kalau disebutkan namanya yang lain, ada yang lain panggilannya, pasti nanti ya kan? Abul Uzza. Nama golakannya Abu Lahab. Kan betul. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian saudaranya ada yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi suatu ketika tatkala si Abul Uzza tadi, Abu Lahab tadi sudah meninggal, maka bermimpi dengan Abbas. Di dalam mimpi Abbas bin Abdul Muttalib si Abu Lahab tadi, maka dalam mimpi itu terjadilah dialog. Wahai Abu Lahab, macam mana keadaan kau sekarang? Kata Abbas. Maka jawab Abu Lahab, aku lagi disiksa di dalam neraka. Ya kan, Abu Lahab. Tetapi pada saat hari Senin, ajabku diringankan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan tadi dalam sejarah tersebut, si Abbas bin Abdul Muttalib berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi, dan ditanyalah si Abu Lahab. Lalu Abu Lahab katakan, aku sekarang sedang disiksa dalam neraka. Tetapi di hari Senin ajabku diringankan. Mengapa agaknya? Iya, mungkin yang di bawah ya hidup lagi itu agak. Udah, kita tukar. Ini tidak masih juga bukan. Udah. Ya. Jadi setiap hari Senin ajab si Abu Lahab diringankan Allah. Mengapa? Rupanya sewaktu Aminah lagi mengandung Rasulullah, si Abu Lahab sangat gembira sekali, sehingga suatu ketika disuruhnyalah seorang hamba dia yang bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, tolong kau dampingi ini si Aminah. Kemudian begitu nanti dia melahirkan, tolong kasih tahu sama aku. Maka didampingi Suwaibahlah si Aminah tadi, dan tatkala tiba saat melahirkan, maka Suwaibah mengkasih tahu Abu Lahab, wahai Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anaknya laki-laki. Betapa gembiranya si Abu Lahab menerima berita tersebut. Jadi Bu, Abu Lahab itu sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah. Lalu dikatakannya, kalau begitu Suwaibah, saat ini kau tidak lagi menjadi seorang hamba, sudah kumerdekakan kau. Begitulah gembiranya Rasul, gembiranya Abu Lahab mendengar kelahiran Rasulullah SAW.
Jadi ini rupanya gara-garanya, karena saking gembiranya Abu Lahab mendengar kelahiran Rasulullah, maka di setiap hari Senin ajab Abu Lahab diringankan Allah dalam neraka, dalam mimpi tadi. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,